Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Budak Seks Kepala Desa. Cerita ini ditulis oleh autor labil. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Sebelum kita ke ceritanya, pastikan kalian dalam posisi ternyaman kalian. Gunakan handset atau earphone untuk pengalaman audio yang lebih berkualitas. Dan oke kalau sudah, and so just try keep up with me. Nat, tolong buatkan 2 gelas kopi, seru Mbok Marni. Untuk siapa, Bu? Tanya Nadia yang baru saja keluar dari kamarnya. Ini, kita kedatangan tamu. Ada Pak Budi sama Pak Eko kesini minta dana desa, jawab Mbok Marni. Oh, yaudah, aku ke dapur dulu ya, Bu. Mau buatin kopi dulu, ucap Nadia. Ya, sana buruan. Mbok Marni selaku ibu kandung dari Nadia kembali ke ruang tamu lagi menemui kepala desa dan wakilnya. Setiap 1 minggu sekali mereka kerap datang ke rumah-rumah warga guna memunguti dana desa untuk pembangunan yang dibutuhkan warga setempat. Entah itu untuk membangun jembatan yang roboh, atau gapura, atau renovasi balai desa dan lain sebagainya. Saat Mbok Marni sudah kembali ke tempat duduknya semula, kepala desa langsung memulai pembicaraannya. Jadi gini, Mbok. Kedatangan kita ke sini mau meminta dana desa dikarenakan gapura desa Balawija sudah mulai keropos. Takutnya apabila ada warga yang melintas di bawahnya jadi kerubuhan gapura yang terbuat dari kayu itu. Jadi saya harap Mbok Marni bisa memberikan sumbangan, ucap Pak Budi langsung pada intinya. Aduh, tapi saya nggak punya banyak uang, Pak. Baru aja uangnya buat bayar listrik sama beli gas, ucap Mbok Marni dengan wajah yang memelas. Meski usianya sudah menginjak kepala 4, tapi kecantikan dari parasnya seakan tidak akan pernah pudar. Iya, gak apa-apa, Mbok, seikhlasnya saja, saut Pak Eko. Sebentar ya, Pak, saya mau ambil uangnya dulu di kamar, pamit Mbok Marni. Iya, silakan, Bu, saya tunggu, ucap Pak Budi. Saat Mbok Marni pergi ke kamarnya, tibalah Nadia di ruang tamu membawa nampan berisi 2 gelas kopi dan cemilan. Silakan, Pak, kopinya diminum, ucap Nadia sembari membungkukkan tubuhnya saat meletakkan kopi di meja. Terima kasih ya, Nadia, ucap Pak Eko sambil menyeruput kopi buatan Nadia dengan nikmat. Sama-sama, Pak, saut Nadia dengan senyum manisnya. Pak Budi yang duduknya berhadapan dengan Nadia menatap nanar lakukan tubuh indah Nadia, sampai-sampai ia meneguk salivanya dengan susah payah. Astaga, kenapa bisa besar sekali? Padahal anak seusianya yang lain masih terlihat kecil, ucap Pak Budi dalam hati sambil ia menggeleng-gelengkan kepalanya sendiri. Nadia yang melihatnya pun kebingungan. Tanpa ragu ia pun bertanya, Bapak, kenapa, Pak? Tanya Nadia. Pak Eko yang mendengar pertanyaan dari mulut Nadia pun sontak menoleh ke samping. Tidak apa-apa. Saya hanya kepikiran gapura desa saja yang sudah mulai lapuk. Takutnya tiba-tiba roboh, jawab Pak Budi berbohong. Oh, kirain Bapak sakit, saut Nadia. Ya sudah, Pak, saya mau kembali ke kamar dulu, pamit Nadia. Jangan dulu, duduk di sini aja gak apa-apa, sambil ngobrol-ngobrol, pinta Pak Budi. Nadia yang merasa aneh dengan sikap Pak Budi pun bingung, sebab baru kali ini ia disuruh ikut bergabung dengannya, kecuali saat ada hal yang penting. Gak usah, Pak, saya mau ke kamar aja, nanti juga ibu bentar lagi datang, tolak Nadia dengan suara pelan. Tidak apa-apa,
nanti saya yang bicara dengan ibumu, jawab Pak Budi sedikit memaksa. Ya sudah, saut Nadia pasrah lalu duduk di bangku tepat di hadapan Pak Budi. Baru saja mau mendudukan pantatnya, tiba-tiba ibunya memanggil dengan suara lantang. Nadia, kenapa kamu duduk di situ? Balik ke kamar, pinta ibunya dengan nada marah. Tenang Pak Marni, gak apa-apa, gak usah marah. Saya juga tidak apa-apa kok. Lagi pula saya yang meminta Nadia duduk di sini, jawab Pak Budi menengahi. Apa benar Nadia? Bukan kamu yang ganjen ke Pak Budi? Tanya Mbok Marni selaku ibunya. Iya benar Bu, Nadia gak bohong, jawab Nadia sambil menundukkan kepalanya. Ya udah nggak apa-apa. Ini Pak, saya baru adanya segitu. Nanti kalau jagung saya sudah panen, saya kasihkan lagi ke Bapak, ucap Mbok Marni ke Pak Budi sambil menyerahkan uang 20 ribuan sebanyak 2 lembar dan 1 lembar uang 10 ribuan. Iya Mbok, baik, uangnya saya terima ya Mbok. Terima kasih sudah mau sukarela memberi sumbangan. Kalau begitu kami pamit dulu, ucap Pak Eko. Iya Pak, silakan, jawab Mbok Marni. Pak Eko yang mau melangkah keluar pun mengurungkan niatnya sebab atasannya pun masih betah di tempat duduknya. Pak Budi, mari kita keliling lagi, ajak Pak Eko, namun tidak ada sautan dari Pak Budi. Pak, panggil Pak Eko sembari menepuk pundaknya pelan. Iya. Gimana Mbok? Apakah sudah mengambil uangnya? Tanya Pak Budi kikuk. Uangnya sudah di saya Pak. Mari kita lanjut menagih yang lainnya. Keburu sore Pak, ajak Pak Eko. Oh ya sudah ya. Ya udah, mari Mbok. Nat, pamit Pak Budi. Iya Pak, mari, sahut Mbok Marni. Pak Eko sedari tadi keheranan melihat tingkah atasannya itu yang sedang senyum-senyum sendiri seperti ABG jatuh cinta. Setelah melangkah cukup jauh dari rumah Mbok Marni, Pak Eko pun memberanikan diri untuk menanyakan hal di luar pekerjaan kepada Pak Budi selaku atasannya. Pak Budi teh suka ya sama si Nadia? Tanya Pak Eko. Hah? Ngomong apa kamu? Jawab Pak Budi yang tidak dengar tangan kanannya itu berbicara kepadanya. Bapak suka sama si Nadia? Tanyanya sekali lagi. Nadia? Enggak lah, enggak usah ngaco kamu, elak Pak Budi sambil membuang muka. Ya, kirain Pak, habis dari tadi tinggal Bapak aneh, kayak ABG yang lagi jatuh cinta aja, sahut Pak Eko. Yaudah, karena ini sudah jam 3 sore, kamu boleh pulang. Saya juga masih ada urusan, ucap Pak Budi tiba-tiba. Bener Pak, udah boleh pulang? Tanyanya memastikan. Iya udah sana. Terima kasih Pak, kalau begitu saya pamit dulu, pamit Pak Eko. Iya, jangan lupa itu berkas-berkasnya simpan dulu di balai desa, pinta Pak Budi ke tangan kanannya. Baik Pak, jawab Pak Eko dengan semangat. Dengan senang hati Pak Eko langsung memutar arah ke balai desa buru-buru agar bisa cepat sampai rumah, sebab sore hari ini ia bisa pergi ke tempat lomba burung merpati. Aku gak bisa nahan lagi nih, harus cepat-cepat sampai ke rumah, ucap Pak Budi dalam hati. Pak Budi pun langsung bergegas pergi ke rumah untuk menunaikan hasratnya yang sedari tadi ia tahan. Sesampainya di rumah, ia langsung melenggang masuk ke dalam kamar bawah tanahnya yang dimana ia menyimpan seorang gadis remaja untuk dijadikan budak memuas nafsunya. Brak! Diva yang sedang tidur pun langsung terbangun kala mendengar suara gebrakan dari luar. Ya, gadis simpanan kepala desa itu namanya Diva. Tubuhnya yang putih bersih dan montok itu mampu memikat telajang yang baru berusia 34 tahun. Saat Diva terbangun lalu duduk di tempat tidurnya,
tiba-tiba muncullah seorang yang langsung mendekatinya dan mulai mencumi leher jenjangnya. Siapa lagi orang itu selain Budi, sang kepala desa yang sangat amat disegani para warga, tetapi tak seorang pun. Tak ada yang tahu kebusukan ia di belakangnya seperti apa. Hanya dialah dan para korbannya yang tahu. Diva yang baru bangun tidur pun ia kaget, dan seperti biasa hanya bisa pasrah. Pasalnya ia mau menolak pun tidak bisa, dan juga tidak ada akses untuk bisa keluar dari dalam ruangan itu. Meskipun ruangannya di bawah tanah, di dalamnya terdapat tempat tidur, lemari, kamar mandi, sekaligus dan juga dapur kecil. Walaupun tidak ada jendela, tetapi ruangan itu tidak pernah pengap. "Puaskan aku," perintahnya. Diva pun langsung menuruti perintah itu. Tanpa basa-basi lagi, ia mulai melepas bajunya hingga mereka sama-sama bertelanjang bulat. Aksi kedua orang itu pun sudah biasa mereka lakukan setiap harinya untuk mencapai tingkat kepuasan mereka. Dengan posisi Budi di atas, ia terus menggenjot Diva dengan brutal sambil meremas buah dadanya yang bulat dan kenyal. Desahan demi desahan mereka lontarkan masing-masing. Diva yang merasakan perih di bagian intimnya. Ia pun menangis kesakitan. Sakit. Budi yang mendengar pun seakan tidak peduli. Ia terus mengentak-kentakkan juniornya dengan keras hingga mentok ke bagian intim Diva. "Sudah, cukup. Sakit, Pak," ringis Diva. Nikmat sekali kan sayang?" tanyanya menggoda Diva. Diva yang kesakitan pun hanya bisa meneteskan air matanya. Dari habis asar sampai isya mereka pun tak ada henti-hentinya bermain kuda-kudaan. Diva yang merasa bagian intimnya seakan mau sobek pun memukuli dada bidang Budi. Budi yang tersinggung dengan kelakuan Diva yang mulai berani memukulnya pun ia marah. "Berani-beraninya kamu memukul dada saya? Dasar perempuan gak tahu diri, murahan. Nggak usah sok suci kamu. Sini!" ucap Pak Budi emosi. Budi terus melakukannya tanpa ampun sampai Diva lemas. Ia pun merasa ngilu. Area intimnya seakan seperti sobek dikarenakan Budi yang terus melakukannya tanpa ampun. Sungguh, ia tak bisa membayangkan hidupnya akan tragis seperti ini. Alih-alih merantau agar punya banyak uang, malah bertemu dengan lelaki yang tak tahu diri dan berani merenggut kehormatan miliknya sebelum menikah. Ya Allah, tolong hamba. Hamba sudah tidak kuat, ucap Diva dalam hati. Panas, perih, sakit. Itulah yang dirasakan Diva. Namun siapa ia? Ia hanya bisa pasrah, memberontak pun percuma. Tenaganya tak sebanding dengan pria yang kini ada di dalam ruangan yang sama dengannya. Ini nikmat sekali, ucap Budi sambil menarik junior miliknya dari lubang belakang Diva. Aduh, Mas Nara ngilu bacanya. Oke, lanjut. Bersama dengan juniornya yang ditarik, di saat itu pula darah keluar dari lubangnya berceceran di atas spray. Bersihkan dulu dirimu sama spraynya, lepas itu. Aku akan mengantarkan makanan untukmu, ucap Budi lalu meninggalkan kamar itu. Tak lupa ia menguncinya dari luar agar Diva tidak pergi melarikan diri darinya. Air matanya tak henti-hentinya keluar. Begitu pedih yang ia alami saat ini. Aku harus keluar dari sini. Tidak sudi aku berlama-lama di sini dengan lelaki bejat sepertinya, janji Diva kepada dirinya sendiri. Ia benar-benar merasa diperbudak lagi dengan apa yang dialami saat ini. Cukup sudah 2 tahun ini, ia merasakan kesakitan yang kehormatannya direnggut paksa olehnya. Oke, sebelumnya kita flashback. Bro, lihat, ada cewek cantik, ucap Mamat pemuda kampung Balawija yang sedang nongkrong di warung. Mana? Tanya Doni. Itu lagi jalan. Kayaknya dia bingung deh. Samperin yuk, ajak Mamat.
Ayo gas deh. Seger juga tuh cewek. Hehe, kelihatannya masih gadis. Sahut Doni. Yoi, sikatlah. Saat Diva sedang melangkah, dia dihadang oleh dua pemuda yang tak lain ialah Mamat dan Doni. Hei, mau kemana cantik? Sendirian amat. Abang antarin mau nggak? Tanya Mamat. Kalian siapa? Tanya Diva terbata-bata sambil mundur ke belakang beberapa langkah, berniat melarikan diri. Kenalin, gue Mamat. Kalau ini Cas gue, Doni. Ucap Mamat memperkenalkan dirinya dan juga temannya itu. Hei, sapa Doni. Nama lo siapa? Tanya Doni. Aku Diva. Jawab Diva meski ia takut. Ia tetap menjawab pertanyaannya demi pertanyaan. Mau kemana lo? Tanya Mamat. Ini bang, aku lagi nyari kerja bang. Kira-kira ada loker gak ya? Tanya Diva dengan pelan dengan kepolosannya. Oh, nyari kerja, saud Doni. Mamat yang mendengar penuturan Diva pun tersenyum tipis. Ada kok di sini. Ayo, aku antarkan kamu ke tempatnya, ajak Mamat. Memangnya nggak ngerepotin bang? Tanya Diva takut. Enggak, tenang aja sama gue, santai aja kali, saud Mamat. Alih-alih mengajak ke tempat pekerjaan yang ada di pikiran Diva, mereka berdua malah membawa Diva ke tengah hutan, yang dimana tempatnya sangat sepi jauh dari pemukiman warga. Diva yang merasa gak beres saat mereka semua menginjakan di hutan pun bertanya, kok tempatnya sepi ya bang? Nyasar kali ini bang? Tanya Diva. Emang yang lo pikir tuh kerjaan yang kayak apa? Tanya Doni kali ini ya yang bertanya. Ya yang kayak kantor-kantor gitu bang, atau mungkin di balai desa. Sayang kan dulu aku udah sekolah tinggi, ambil jurusan akuntansi. Masa kerjaannya cuma jaga warung, gak berfaedah banget. Jelas Diva panjang lebar. Oh iya. Saud Doni beroria sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kok doang sih bang? Aku kan udah ucap Diva yang terpotong. Bisa diam gak sih lo? Tanya Mamat dengan emosi yang memuncak. Diva yang bingung dengan Mamat yang tiba-tiba emosi pun bertanya. Kok marah sih bang? Tanya Diva tak kalah seru dari Mamat. Lo pikir kita benar-benar mau nganterin lo ke tempat kerjaan lo, hah? Enggak sama sekali. Lo pikir lo bisa dapat kerjaan yang setara dengan kemampuan lo di desa ini? Jangan harap. Karena mulai sekarang lo akan jadi budak nafsu gue. Saud Mama diiringi dengan tawanya yang menggelegar. Enggak mungkin bang. Abang pasti bercanda kan? Iya kan? Bang Doni, jawab aku bang. Kalian gak mungkin setega ini sama aku. Tanya Diva histeris sambil memegang rambutnya frustasi. Teriaklah sepuas lo. Gak mungkin ada orang yang denger lo teriak sampai pita suara lo putus pun gak bakalan ada yang bisa nolongin lo. Karena sekarang kita ada di tengah hutan. Jawab Mamat. Doni hanya memandangi pertunjukan gratis saja. Ia merasa tak berselera lagi dengan wanita yang ada di hadapannya saat ini. Tanpa apa-apa lagi, Mamat langsung mendekati tubuh gadis itu. Ia melepaskan paksa pakaian yang dikenakannya sampai tak tersisa sedikit pun di tubuhnya. Lalu ia membuangnya ke sembarang arah. Nafsu dan emosinya kini memuncak. Tak sabar ia menuntaskan hasratnya itu. Ditariknya tubuh gadis itu dengan paksa. Lalu ia hempaskan dengan kasar di atas dedaunan yang gugur di atas tanah yang subur. Sesekali Diva memberontak. Namun nihil. Tenaganya tak cukup kuat untuk mengalahkan pria yang ada di hadapannya. Ia hanya bisa pasrah.
Kepalanya pun menoleh ke tempat Dion duduk, berharap Doni membantunya. Tetapi pria yang diharapkan itu justru mengedikan bahunya tanda ia tak acuh. Buliran air mata mulai menetes dengan deras di pipinya. Ya elah, belum dimulai aja udah nangis. Gak yakin juga gue kalau lo itu masih perawan. Udah kelihatan juga dari tubuh lo kalau lo itu udah sering dipakai, ucap Mamat sambil menatap nanar tubuh gadis itu. Diva yang merasa direndahkan, dilecehkan seperti itu pun hanya bisa menangis berharap ia segera mendapatkan bantuan. Padahal tubuhnya yang bagus itu karena ia rutin olahraga di gym hingga membentuk tubuhnya yang sempurna. Saat Mamat hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tak asing di telinga mereka. "Hei, sedang apa kalian?" tanya pria itu. Mamat dan Doni pun menoleh bersamaan. Gawat, Pak Kadis, Mat, cabut yuk sebelum kita diusir dari kampung ini, ajak Doni. Dengan rasa penuh penyesalan, Mamat pun akhirnya pergi lari terbirit-birit meninggalkan Diva yang bertelanjang bulat di tengah hutan sendirian. Syukurlah mereka tidak berhasil mengambil kehormatanku, ucap Diva lega dalam hati. Pekik Diva yang terkejut saat melihat ada seorang lelaki berdiri di hadapannya. "Tolong, ampuni aku. Jangan lakukan itu," ucap Diva sambil menautkan dua telapak tangannya memohon kepada pria itu. Pria itu yang tak lain adalah Budi. Ia pun menatapnya heran dan juga terkagum-kagum melihat keindahan tubuh seorang gadis di depannya. Namun pikiran joroknya segera ia tepis. Kebetulan hari ini ia memakai jas dikarenakan tadi ada rapat penting. Tanpa membuang-buang waktu lagi, ia melepaskan jasnya dan memakaikannya di tubuh gadis itu. Jas yang lumayan besar pun mampu menutupi sebagian tubuhnya sampai di atas lutut. Diva yang mendapatkan perlakuan berbeda dari dua orang laki-laki yang ia temuinya saat ini pun dengan berani dia membuka matanya untuk memastikan lelaki itu benaran orang baik apa bukan. Dengan perasaan malu ia sebisa mungkin mengucapkan satu kalimat untuknya. "Terima kasih sudah menolong saya," ucap Diva. "Ikutlah denganku," sahut Budi. Tanpa babi bu, Budi membawa ke rumah dan menuntun Diva ke ruang bawah tanah. Ia cukup terpukau dengan desain rumahnya. Meskipun rumahnya terbilang tidak begitu luas, tapi desainnya lah yang membuat setiap sudut ruangan itu memiliki kesan luas dan juga nyaman bila dipandang. "Masuklah, kau tunggu di sini sebentar," ucap Budi saat di depan ruang bawah tanah. Ia kembali ke kamarnya membawakan baju dan juga makanan untuk gadis yang ia bawa di ruangan tersembunyinya itu. Namun, saat ia kembali ke bawah, ia masih mendapati gadis itu yang tengah menunggu dirinya di depan pintu. "Kenapa belum masuk? Kamu mau mancing saya, tanya Budi yang mampu membuat bulu kuduk Diva merinding. Pintunya masih dikunci, Pak," jawab Diva dengan pelan. "Oh astaga, saya lupa, maaf," sahut Budi sambil menepuk jidatnya. Entah apa yang ada di pikirannya hingga ia tidak bisa konsentrasi. "Sudah, kau boleh masuk dan tinggal di sini. Jangan pernah keluar dari ruangan ini sedikit pun. Dan tugasmu hanya melayani saya. Kalau tidak ada perintah dari saya terserah maumu apa. Yang penting jangan pernah keluar dari ruangan ini. Apalagi mencoba kabur dari rumah saya. Kalau kamu berani melakukannya, kamu akan mendapat hukuman yang setimpal," jelas Budi. Iya Pak, terima kasih," sahut Diva dengan polos masih tak curiga. Setelah Budi keluar dari ruangannya, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang disediakan di dalam ruangan itu. Capek banget. Untung ketemu dengan bapak itu. Mana ganteng banget lagi. Kayaknya belum nikah deh. Tapi namanya siapa ya? Awah, nanti aja kenalannya.
kalau ketemu lagi, gumam Diva. Diva yang merasa kecapean pun tertidur dengan posisi terlentang. Tubuhnya yang hanya memakai jas yang diberikan Budi pun terpampang dengan sempurna. Sore harinya, Budi langsung pulang ke rumahnya mengecek di situ. Apakah ia masih di kamarnya atau sudah pergi? Karena seingatnya ia belum mengunci pintunya. Dengan perasaan was-was ia memasuki kamar yang terlihat gelap itu. Klek. Lampu dinyalakan. Ternyata gadis yang ia cari tidur dengan posisi terlentang. Dan juga ia masih memakai jas miliknya. Budi yang melihatnya pun tak bisa menahan nafsunya lagi. Ia segera menutup lalu mengunci pintunya dari dalam. Dan menaiki ranjang hingga posisinya kini ia sudah berada di atasnya. Mulailah ia mengecup dengan lembut bibir yang terlihat merah merona itu. Diva yang merasakan ada sentuhan-sentuhan nikmat pun menikmatinya dan mulai mendesah. Saat tangannya mulai memainkan bagian intimnya gadis itu, tiba-tiba Diva terbangun dan terkejut. Ternyata ia hampir diperkosa dengan laki yang menolongnya tadi. Tangannya langsung memegang tangan Budi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Budi yang melihatnya pun merespon. "Udah, kamu nikmati aja, saya pelan-pelan kok." Entah kenapa saat Budi yang menyentuhnya, justru tidak ada penolakan dari tubuh Diva. Justru ia malah menikmatinya berbeda saat ia bersama Mamat. Malam itulah malam di mana mahkotanya ia berikan kepada pria asing yang baru dikenalnya tanpa sengaja, dan menjadi hal yang biasa ia lakukan setiap harinya. Oke, kita flashback off. Kita kembali ke Nadia. Nadia Anastasia bersiap-siap mau berangkat ke sekolah. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh hingga memerlukan waktu sekitar 20 menit. Karena letak sekolahnya yang berada di kota sedangkan ia tinggal di desa. Dengan menggunakan sepeda motor peninggalan ayahnya, ia berangkat pulang naik motor sendiri. Sedangkan ibunya sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Ia di rumah tinggal bersama neneknya. Tapi ia terbiasa memanggilnya ibu, karena neneknya lah yang merawatnya dari kecil. Sedangkan orang tuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Di SMK Sangsekerta, Nadia menduduki di kelas 12. Walaupun ia tidak termasuk murid yang paling pintar dan rajin, tetapi ia cukup populer dikarenakan parasnya yang cantik dan tubuhnya yang ideal. Tak dapat dipungkiri, banyak wanita lain yang iri dengannya. Entah itu karena kecantikannya atau karena tubuhnya yang indah, hingga banyak dikagumi oleh kaum laki-laki, sampai-sampai pada rebutan meraih cintanya. Kita berganti ke sudut pandang Nadia. Nat, tumben berangkatnya ke siang? Tanya Abdul, siswa kelas sebelah. Iya nih, pengen aja, jawabku. BTW, kamu itu udah punya pacar belum sih? Tanyanya. Nadia, teriak Clara sahabatku. Gue duluan ya, bye, sautku sambil berlari ke arah Clara. Sial, lagi-lagi gagal, gumam Abdul. Cie yang habis digodain, goda Clara. Apaan sih, biasa aja kali, sautku tak suka. Kering-kering. Bel pulang sekolah berbunyi. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar hingga jam pelajaran selesai. Seluruh siswa-siswi meninggalkan sekolahnya bersamaan. Saat di tengah perjalanan tiba-tiba motor yang Nadia tumpangi pun mogok. Blebek. Mati lagi. Kehabisan bensin kali ya? Coba aku cek gumamku. Maklum, ia tak tahu jika bensinnya tinggal sedikit karena alat pendeteksinya error. Nah, tuh kan, bener bensinnya habis. Duh, mana gak bawa uang lagi? Jalannya juga masih jauh. Gimana ini ya? Gumamku panik saat aku lagi berpikir sambil mondar-mandir di samping motorku. Tiba-tiba ada seorang berhenti tepat di sebelahku, lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiriku. Nadia? Sapanya. Iya. Aduh, bapak ini ngagetin aja deh, sautku sewot. Iya maaf,
Kamu ngapain mondar-mandir? Kayak orang gila, tanyanya. Ini Pak, motor aku mau kehabisan bensin, tapi aku nggak bawa uang. Mau dituntun juga masih jauh. Capek dong akunya. Aku nebeng dong Pak. Boleh ya Pak, sekali ini aja, ucapku dengan nada memelas. Gimana ya? Tapi Bapak masih sibuk sih. Gimana Kak? Ucapnya. Please Pak, tolong saya nanti kasih apa aja deh buat Bapak, janji. Sautku memotong pembicaranya dengan wajah yang memelas. Ya udah deh. Ya, oke, terima kasih ya Pak. Sautku bersemangat hingga aku refleks memeluk tubuh sang kepala desa. Ya, lelaki yang menghampiriku itu ternyata Pak Budi, kepala desa Balawija. Pak Budi yang mendapat respon pelukan secara tiba-tiba pun merasakan ada yang aneh saat dua aset berharga milik anak dari salah satu warganya itu menyentuh tubuhnya. Sontak juniornya pun terbangun. Aduh, ini benar-benar cerita 21 plus ya kawan-kawan. Agak ngilu. Oke, lanjut. Pak Budi yang tak bisa menahan nafsunya pun melepas pelukan Nadia. Sudah, Nak, jangan seperti ini, gak enak dilihatin orang, ucapnya. Hehe, iya maaf Pak, saya refleks, ucapku cengengesan. Nanti ada yang bangun kamu gak mau tanggung jawab, ibunya. Hah? Aku yang kebingungan pun malah ditawain sama Pak Budi. Tidak, sudah, ayo naik. Tapi Bapak mau ke rumah temen yang mau membeli tanah dulu, ucapnya. Iya, gak apa-apa, saya nunggu. Asal bisa sampai rumah gak capek-capek dorong motor, timpalku. Pak Budi dan Nadia pun berboncengan ke rumah Arif selaku juragan tanah. Sesampainya di sana, Pak Budi dan Pak Arif pun melakukan negosiasi untuk menemukan harga yang sesuai. Setelah itu langsung bergegas pulang karena awan yang tadinya cantik sekarang berubah menjadi gelap. Tanda akan segera turun hujan. Kayaknya mau hujan deh, gumamnya yang masih terdengar olehku. Iya Pak, agak kenceng dikit Pak, biar gak kehujanan, sahutku. Namun baru beberapa detik aku bicara, hujan turun dengan tiba-tiba hingga aku dan Pak Budi pun basah kuyup. Lalu kita mencari tempat untuk berteduh sebentar. Pak, kita berteduh dulu aja Pak, pintaku. Pak Budi tidak merespon, tetapi langsung menepikan motornya di depan toko yang sudah tutup. Di depan toko ini hanya ada aku dan Pak Budi. Kebetulan di situ ada tempat duduk, lalu dengan segera aku duduk di tempatnya, diikuti oleh Pak Budi yang kini duduk di sebelahku. Aku yang tidak menyadari kalau bajuku ngecap malah asyik bermain ponsel sambil bersedekap dada karena kedinginan. Kamu gak bawa jaket? Tanyanya sambil melirik ke arahku. Gak pernah bawa Pak, kenapa ya? Tanyaku kembali. Gak apa-apa, besok lagi bawa aja biar gak kedinginan, sarannya. Iya, jawabku singkat. Tenang, aku harus bisa menahannya, gumamnya sedikit bisa ku dengar. Bapak kenapa? Tanyaku menatapnya heran karena dari tadi ia terlihat cemas. Tidak apa-apa, jawabnya. Ya udah bener deh Pak, kalau baik-baik aja, sahutku. Hujan mulai reda, kini mereka melanjutkan perjalanan lagi yang tadi sempat tertunda akibat hujan deras. Bukannya langsung mengantarkan ke rumah Nadia, justru malah mampir dulu ke rumahnya Budi. Ayo, mampir dulu aja, biar kamu gak masuk angin, pintanya. Iya Pak, sahutku. Awalnya aku ingin menolak, namun aku juga tak mungkin membiarkan tubuhku terus kedinginan seperti ini. Saat di dalam rumah aku dipersilakan duduk dahulu, kemudian Pak Budi pergi ke dalam kamarnya. Ini, pakai baju saya dulu sementara, biar gak kedinginan. Maaf, saya gak punya baju cewek. Kalau mau ganti baju dulu silakan, ucapnya.
Karena di rumahnya ada 4 ruangan, aku yang bingung pun memilih kamar depan sebelah kanan. Ternyata kamar yang kupilih ini kamarnya Pak Budi, tetapi ia sedang berada di dalam kamar mandi. Mungkin lagi menunaikan hasratnya dari tadi ya tahan. Saat aku masuk ke kamar, aroma maskulin sangat menyengat. Tapi aku tidak peduli. Aku yang sudah berganti baju pun langsung merebahkan diri dulu sejenak di kasur berukuran besar itu. Akhirnya rebahan juga. Dingin banget lagi. Gumamku yang pada akhirnya aku tertidur dengan hanya menggunakan kaos oblong warna putih dan celana levis pendek tanpa memakai dalaman apapun. 15 menit kemudian Pak Budi keluar dari kamar mandi miliknya yang berada di dalam kamar. Budi yang tidak melihat sekitar pun melepaskan handuk dari tubuhnya, lalu melemparkannya asal ke atas kasur yang tanpa ia ketahui ternyata handuk itu mengenai wajah gadis yang ia bawa tadi. Bruk. Sang empunya pun terbangun mengusap handuk itu dengan kasar, lalu memandang ke arah depan yang dimana ada Pak Budi sedang memilah-milah baju. Tak dapat dipungkiri, Nadia pun sangat menyukai lekukan tubuh Pak Budi. Ia sampai dibuat terheran-heran dengan pemandangan yang ia lihat saat ini. Saat Budi lihat cermin, betapa terkejutnya ia bahwa ia sedang bertelanjang bulat dan menjadi tontonan gratis oleh gadis itu. "Hah? Tutup matamu," pintanya dengan lantang. Sontak aku pun memejamkan mata dan mengatur pernafasanku. Tak lama kemudian kini mereka bergegas pergi menuju rumah Nadia. Di sepanjang perjalanan tidak ada obrolan sama sekali. Mereka sama-sama merasa canggung hingga terpaksa Budi menanyakan terlebih dahulu untuk memastikan agar Nadia tidak sepenuhnya lihat tubuhnya. Tadi kamu lihat tubuh saya?" tanyanya terbata-bata. "Iya, lihat," sahutku. "Semuanya?" tanya lagi. "Iya, semuanya," jawabku. "Ya ampun, jangan sampai kamu bilang siapa-siapa," ancamnya. Iya Pak," sahutku dengan nada gemetar. Sesampainya di rumah Nadia. "Tok tok tok tok, Bu. Ini aku, Bu Nadia." Mbok Marni yang mendengar suara cucunya pun langsung keluar dari kamarnya. "Astaga nak, kamu dari mana saja kok baru pulang?" tanyanya khawatir. "Iya Bu, tadi motor aku mogok, terus ketemu Pak Budi di jalan, jadinya aku nebeng. Kebetulan juga tadi hujan terus. Ya, kita neduh dulu," terangku agar nenek tidak khawatir lagi. "Syukurlah kamu ketemu Pak Budi. Ya sudah, sana masuk dulu," titahnya. "Pak Budi, terima kasih ya sudah mengantar Nadia," ucap Mbok Marni. "Iya, sama-sama Mbok," jawab Pak Budi. "Mari Pak, mampir dulu," ajaknya. Tidak usah Mbok, lain kali aja, saya juga masih ada urusan," sahut Pak Budi. "Oh begitu, ya sudah, sekali lagi terima kasih ya Pak. Maaf kalau merepotkan," ucap Mbok Marni sambil tersenyum. "Iya Mbok, saya permisi dulu," pamit Pak Budi. Setelah kepergian Pak Budi, Mbok Marni dan Nadia pun melakukan makan malam bersama di meja makan. Lalu mereka kembali ke kamar masing-masing bersiap untuk tidur. Sepulang dari rumah Nadia, Pak Budi langsung pulang ke rumah, lalu melakukan ritualnya setiap malam Jumat. Ia bersemedi di ruangan khusus yang ada di rumahnya. Berbagai macam sesajen dan beberapa bunga ada di hadapannya. Mulutnya kumat kamit membaca mantra. Wewangian dupa semerbak di ruangan itu. Oke, kita beralih ke Divana Alexa. Keesokan paginya. Setiap hari pagi, sore, malam, Budi selalu mengantarkan makanan dan minuman dan cemilan lainnya untuk Diva. Setelah selesai mengantarkan sarapannya, ia langsung pergi. Lalu Diva langsung memakan makanan yang tadi diantarkan ke kamarnya. Saat dia masih makan, dia mendengar suara pintu ditutup. Kayaknya dia pergi deh.
Aku harus bisa nyari cara biar bisa pergi dari sini, gumamnya dalam hati. Ia berusaha membuka pintu menggunakan kawat. Gimana sih kok nggak bisa? Kalau gini terus, yang ada aku bisa gila di sini, sautnya frustasi. Saat ia dilanda frustasi dan putus asa, ia melihat ada batu yang berukuran lumayan besar di bawah ranjang. Terlintaslah ide di pikirannya. Apa aku hancurin aja ya? Tapi nanti kalau dia tahu aku pasti dimarahin, gumamnya. Nah, bodo amat lah. Nanti tinggal nyari alasan yang masuk akal aja. Tanpa pikir panjang, ia meraih batu itu dan menghantamkannya di kenop pintu agar bagian itu rusak dan ia bisa lari dari rumah ini. Brak brak brak. Akhirnya, gumamnya saat pintu itu berhasil terbuka. Ia melihat ke sekitar memastikan keadaannya aman. Ia segera lari melewati pintu belakang. Sialnya, masih banyak pepohonan dan juga sawah-sawah hingga membuatnya kesusahan untuk berlari. Saat ia berlari di tengah sawah, kakinya keseleo hingga tak memungkinkan ia untuk bisa lari lebih jauh lagi. Sial banget sih hidupku, ucapnya sambil memijit mata kaki yang terasa sakit. Ia melihat ke sekitar hingga kedua bola matanya menemukan sebuah gubuk kecil. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri gubuk itu. Sebaiknya aku istirahat dulu di sana, gumamnya sambil berjalan ke arah gubuk itu. Saat ia baru saja duduk, tiba-tiba ada seorang datang menghampirinya. Diva, panggilnya. Sontak ia pun menoleh ke sumber suara. Tak disangka, ternyata Budilah yang menghampirinya dengan wajahnya yang merah padam. Namun sebisa mungkin ia tahan agar warga lain tidak curiga kepadanya. Ikuti aku, ditanya kepada Diva. Pak Budi, kayaknya itu gadis ketakutan deh. Lihat, dia sampai lari terbirit-birit, padahal tidak ada yang mengejarnya, ucap Eko tiba-tiba. Budi yang tengah mengamati padinya pun terganggu dengan ucapan Eko, lalu menoleh untuk memastikan apa yang diucapkan oleh Eko itu benar apa tidaknya. Matanya membulat sempurna. Kala yang ia lihat ternyata gadis yang Eko maksud itu adalah gadis simpanannya yang sedang berusaha melarikan diri. Sebentar, kau tunggu di sini, biar aku yang mengurusnya, ucapnya kepada Eko agar ia tidak tahu apa yang akan dia bicarakan dengan gadis itu. Dengan penuh amarah, ia menghampiri gadis itu. Diva, sapanya. Diva yang shock pun tidak mampu menjawab sapaannya. Entah apa yang ada di pikirannya. Saat ini ia hanya ingin cepat-cepat sampai rumah agar bisa menghukumnya tanpa belas kasihan. Ikuti aku, ditanya. Diva pun langsung mengekor di belakang. Masuk, pintanya dengan nada berteriak. Setelah sampai di rumah, ia menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu agar ia tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan. Semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat dan dikunci agar ia tidak bisa melarikan diri lagi untuk yang kedua kalinya. Di kamar, Budi yang kesetanan pun langsung menyecapi dengan kasar leher dan juga bibir Ranu miliknya hingga bengkak. Tanpa babibu lagi, ia mulai menghukumnya lebih pedih dari hal-hal yang biasanya ia lakukan dengannya setiap harinya. Kali ini tangannya ia ikatkan tali agar ia tak memberontak. Ampun, desahnya. Nikmatilah hukumanku ini, Nyonya Alexa. Ucapnya sambil tertawa lalu mencekik lehernya dengan kuat. Tak cukup baginya mulutnya, ia sumpalkan kain agar ia tak berteriak. Ia tak peduli jika Diva kehabisan nafas. Ia terus melanjutkan aksi bejatnya hingga ia kelelahan. 10 menit kemudian, cairan kental berwarna putih itu ia keluarkan di dalam. Ia yang kelelahan pun langsung terbaring tanpa mengenakan busana. Sesekali melirik Diva yang ada di sampingnya. Tapi
Diva kini menatapnya tajam, namun matanya mengeluarkan buliran bening. Sorot matanya penuh dendam, tapi ia tak peduli karena ia yakin dia tak mampu melakukan hal yang sangat membahayakan dirinya. Kita flashback. Diva berlinang air mata, dan kini sepintas bayangannya teringat tentang 2 tahun yang lalu saat ia baru pertama kali mengenalnya. Oh ya, kita belum berkenalan. Namaku Budi Wijayanto, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Aku Divana Alexa, panggil saja Diva, sautnya sambil menyalami tangan. Nama yang cantik secantik dirimu, ucapnya menggoda. Bapak bisa aja, gumam Diva dengan malu. Tugasmu di sini hanya melayaniku seperti tadi. Jika aku minta, dan jangan pernah berpikiran untuk kabur. Dari sini aku akan menjamin kehidupanmu dan keluargamu yang ada di rumah, ucapnya tiba-tiba, seolah-olah dia tahu apa yang ada di pikirannya. Iya Pak, terima kasih, ucapnya. Adik saya hamil anak Bapak. Apakah Bapak bersedia bertanggung jawab? Tanya Diva nampak pelan dan takut. Bukannya menjawab, dia langsung menatapnya lekat, lalu dia berucap, dengan senang hati sayang. Ayolah bermain sekali lagi, jawabnya sambil menangkup kedua pipinya. Ia yang memang memiliki perasaan kepadanya sedari awal pun hanya bisa pasrah dan merelakan kehormatannya dengan senang hati untuknya. 1 tahun 6 bulan kemudian. Aduh, aku kok belum datang bulan lagi ya? Apa jangan-jangan aku? Ucapnya menggantung. Panik. Itulah yang ia rasakan saat ini. Pikirannya kalut memikirkan nasib ke depannya. Bagaimana jika Budi tidak benar-benar bertanggung jawab kepadanya? Aku harus memberitahunya nanti, gumamnya. Malamnya Budi meminta jatah seperti biasanya. Namun, saat ia memasuki kamar yang biasa mereka lakukan memadu kasih, ia bingung. Pasalnya gadis simpanannya itu melamun di tepi ranjang. Kenapa sayang? Tanyanya lembut sambil mengelus pundaknya. Diva yang sedang melamun pun terkejut. Astaga Pak, bikin kaget aja, sahutnya. Lagi mikirin apa sih sampai melamun begitu? Tanya Budi. Aku sudah telat mens selama 2 bulan. Aku takut jika aku hamil, jawab Diva sambil menundukkan kepala. Alah, itu paling kamu yang lupa tanggal mensnya berapa. Udah, ayo puasin aku. Aku lagi pengen banget sayang, ucapnya sambil menarik tubuh Diva hingga berada di atasnya. Dengan gerakan kilat ia pun melakukan aksinya. Sudah berjalan 4 bulan, ia tidak datang bulan. Setiap kali ia meminta untuk periksa kandungan, Budi tak mau mengantarkannya. Katanya biayanya yang sangat mahal dan uangnya tidak cukup. Padahal setiap malam hari ia kerap bergonta-ganti membawa cewek ke rumahnya untuk memuaskan nafsunya. Saat Diva meminta untuk dibelikan tes pack pun, ia tidak pernah mau, dan hanya memberinya 3 jenis obat yang Diva pun tak tahu itu obat apa, karena tulisannya huruf Latin semua. Suatu ketika Diva yang penasaran pun mencoba mencari tahu di internet. Bak disambar petir siang bolong. Betapa terkejutnya ia saat melihat di layar ponsel obat yang selama ini ia konsumsi. Ternyata obat penggugur kandungan. Entah terbuat apa hatinya hingga mampu melakukan hal yang begitu keji kepada perempuan malang sepertinya. Sejak saat itulah ia bertekad melarikan diri darinya. Hingga di titik inilah
ia bertekad membunuh lelaki hidung belang yang kini terbaring di tempat tidurnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.